Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Terima kasih viewers, kamu masih setia bersama kami berdua. Di segmen kedua ini kita akan membahas dunia seni rupa atau artwork bersama seorang seniman bernama Bimo. Nah, sepertinya aku pernah dengar sih nama Bimo Artwork ini dan juga nggak asing dengan karya-karyanya. Beliau adalah seniman yang membuat patung dari bahan tembaga, aluminium kuningan, dan lain-lain. Benar sekali, salah satu karya terbesarnya adalah patung Raja Wali yang ada di area iNews Tower, Jakarta. Nah, buat Filipus dan viewers di rumah penasaran dengan karya-karya beliau yang lain, gimana kalau langsung aja kita simak tayangannya berikut ini. Viewers, seni rupa merupakan wujud dari budaya yang bersumber dari pemikiran atau perasaan manusia. Seni rupa telah ada sejak berabad-abad lalu dan bisa dilihat di museum. Seni rupa itu sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti seni rupa 3 dimensi, yakni karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran terdiri atas panjang, lebar, dan ruang. Misalnya patung, pajangan, dan lainnya. Adalah Bimo, salah seorang seniman tanah air yang fokus di dunia seni rupa, berupa patung dan pajangan. Di galerinya, Bimo Artwork and Music yang berlokasi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, terpajang beberapa karya seninya. Halo viewer, perkenalkan saya Bimo. Saya berada di galeri saya di Artwork Indonesia di sekitar Villa Bintaro Indah. Ini sebuah karya yang lumayan legacy buat saya karena saya dipercaya oleh Pak Haritanu sama Ibu untuk membuat ikon di iNews. Ini bentuknya burung Raja Wali yang sekarang sudah terpasang dengan gagah di iNews Tower Kebon Sirih. Monggo kalau silakan lihat kalau mau pengen lihat hasilnya. Ini juga ada beberapa karya artwork ini untuk di beberapa rumah dan hotel untuk wall art. Ini terbuat dari stainless steel yang kita welding. Kita lihat karya berikutnya masih di galeri saya. Ini karya saya juga, miniaturnya bola dunia, pesanan dari Pak Haritanu dan Ibu juga yang sekarang sudah terpasang di MNC Tower Kebon Sirih. Ini bahannya mix media antara aluminium dan stainless steel. Ini sudah terpasang, mudah-mudahan nanti di Kebon Jeruk akan terpasang yang berikutnya. Nah, ini karya saya terbuat dari kayu jati yang kita carving dengan teknik 3 dimensi. Ini ada 3 layer, 1, 2, 3. Nah, ini sebagai dulu mock up untuk kamar-kamar di Park Hyatt Jakarta. Ya, mungkin Anda bisa temukan di kamar-kamar Park Hyatt Jakarta ini. Motif-motif seperti ini motif-motif Jawa yang konsep-konsep Jawa, ukiran kayu yang finishingnya pun kita bikin halus dan sangat elegan kalau untuk ditaruh di kamar. Gitu. Baik viewer, ini masih di lantai 2. Nah, ini karya saya yang pesanan dari luar negeri. Ini sebenarnya bahan metal. Lalu saya bikin rustic, padahal ini konsepnya kan wayang, tapi karena saya modernkan, tapi konsepnya masih rustic. Ini bahkan seperti sudah karatan, sudah apa, tapi tetap artistik. Ini mix media antara metal, lalu kuningan, lalu aluminium. Kita mix bareng-bareng untuk aksen-aksen di sini. Ini kesannya seperti perkumpulan wayang yang ada di layar wayang itu. Inilah konsepnya seperti itu.
Viewers, Bimo yang lahir dan sekolah hingga perguruan tinggi di Yogyakarta itu tak hanya menguasai seni rupa patung, akan tetapi juga melukis. Ini sebagian karya saya. Ini lukisan Renaissance yang dipesan sama klien. Ini mungkin fenomena ya, karena saya dapat pesanan lukisan 1150 lukisan. Dan konsepnya Renaissance, ini benar-benar digambar dengan tangan, bukan print. Ini benar-benar ini legacy buat saya karena ini pesanan lukisan terbanyak mungkin karena di atas 1000. Nah, ini sangat menyenangkan ini mengerjakan ini. Lukisan ini saya bikin mix media. Ini dari kanvas, lalu ini bahan dari semen, lalu saya kasih perkat, lalu saya biarkan begini aja. Ini kelihatan rustic sekali dan kelihatan artistik, vintage, dan menyenangkan untuk dibuat dekorasi di rumah. Lalu yang ini, karya ini metal. Ini metal, bukan laser cutting. Ini bukan laser cutting, tapi saya buat dengan mesin las konvensional, lalu saya bikin motif. Dan ini biasanya kita belakangnya kita kasih lampu untuk lighting di beberapa hotel-hotel yang udah kita pasang. Ini kita finish tembaga, ini finish aluminium, ini rustic gold. Baik viewers, ini karya kita dari rustic wood, jadi kayu-kayu bekas yang kita susun sedemikian rupa. Biasanya ini malah saya jadikan background untuk artwork saya. Misalnya saya punya karya yang dari metal seperti ini, biasanya kita kasih untuk background untuk karya-karya yang lebih dekoratif. Ini saya mix dengan bahan-bahan logam, ini tembaga. Ini bisa kita dengan desain apapun, yang penting bisa kelihatan lebih dinamis karena ini mix media antara kayu dan logam. Nah, jadi ini karya-karya yang luar biasa juga. Selain ini kita juga bikin seperti ini lebih ke dekoratif. Ini bisa jadikan hiasan untuk di rumah, misalnya dividernya untuk penyekat ruangan, bisa dari kayu-kayu bekas seperti ini. Nah, jadi sebenarnya media kayu bekas itu banyak sekali manfaatnya untuk dibuat karya seni. Itu. Viewers, dunia seni bukan hal yang asing bagi seorang Bimo, sebab sejak masa sekolah ia sudah menyukai seni. Selain itu, ia juga memiliki darah seni dari orang tuanya. Kebetulan saya dulu waktu masih kecil itu memang kebetulan kalau sekolah itu bisanya ya cuma gambar, cuma bisa berkesenian gitulah. Jadi memang di bidang-bidang mata pelajaran yang itu kurang tertarik. Kebetulan karena saya dibesarkan di sekitar keraton, kebetulan bapak juga dari keraton, jadi bapak itu sudah jadi pembatik. Keluarga saya itu keluarga batik. Jadi saya SD aja sudah bisa batik, Pak. SD aja sudah bisa membatik saya. Jadi itulah keberangkatan saya dalam menekuni dunia seni rupa itu karena dari kecil memang sudah diajarkan dengan hal-hal berkesenian. Gitu. Lalu setelah lulus dari sekolah menengah atas, karena memang passion saya di dalam bidang seni, makanya saya meneruskan di ISI. Kalau dulu masih STSRI ya, dulu masih Sekolah Tinggi Seni Rupa, lalu jadilah ISI, Institut Seni Rupa di Yogyakarta. Bagi banyak seniman, menghasilkan karya yang bagus dan sempurna merupakan tujuan utama mereka. Begitupun dengan Bimo, ia juga tak pernah membayangkan kalau kini karyanya banyak diapresiasi dan bernilai ekonomi tinggi.
Sebetulnya saya mulai berkarya dalam bidang kesenian itu awal-awalnya tetap di Jakarta, karena saya dulu di Jogja hanya malah bisnis yang lainnya, tapi begitu sampai di Jakarta saya menggeluti bidang seni rupa. Dan itulah makanya saya membuat karya dan akhirnya mendapat link untuk melaksanakan apa yang menjadi pesanannya. Akhirnya saya bisa membuat, dan akhirnya beliau-beliau lah yang mempromosikan saya untuk membuat karya-karya yang berikutnya. Saya itu juga ada beberapa karya saya di samping seni rupa di dalam bidang patung dan lukisan. Saya itu juga bikin karpet. Jadi saya itu sangat bangga sekali karena beberapa karya saya karpet tuh bisa terpasang di istana presiden, di istana kepresidenan. Itu kan merupakan kebanggaan yang luar biasa. Lalu kemarin saya juga bikin relief di bawah jembatan Semanggi. Itu kan fenomena sekali itu, jembatan Semanggi, dan saya ikut berkarya di situ. Itu kan luar biasa. Ada juga yang fenomena juga, saya sempat diberikan kepercayaan di Langkawi Convention Center, Langkawi Convention Center Malaysia. Itu saya bikin wall art di Langkawi International Convention Center, dan itu membanggakan sekali buat saya. Dan kemarin bulan Juni saya baru pulang dari Maladewa. Saya membuat karya di Six Sense Lamu. Saya bikin 5 patung ikan mantare itu, sama kemarin yang terakhir eagle ray, itu bentuknya seperti Raja Wali tapi ikan itu. Saya bersama-sama tim saya di Jogja membuat itu, dan doa restunya sudah terpasang dengan baik dan membanggakan sekali itu. Jadi sebenarnya apapun jenis pekerjaan kita, kalau kebetulan saya di bidang seni rupa, kita tetap harus semangat, kita tetap harus berkarya. Mungkin karya kita hari ini tidak ada yang mengapresiasi, tapi suatu saat ada titik yang bisa menemukan hal itu. Tadinya saya juga bingung mau apa sih bikin karya itu, tapi pada suatu titik asal kita dengan konsisten, dengan sabar, dengan realistis lah, kita nggak usah terlalu idealis, kita menyesuaikan dengan keadaan, kita tetap berkarya dengan sebaik mungkin, dan setiap dapat amanah, kita dapat misalnya dipercaya sama klien, kita benar-benar harus all out, kita harus 100% harus kita bekerja dengan yang terbaik. Setiap kita membuat apapun, kalau hati kita tuh damai, hati kita tuh bahagia, pasti karya itu ikut bahagia gitu. Well viewers, tayangan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini ya. Tapi jangan khawatir, karena kita akan selalu setia menemani kamu dari Senin sampai Minggu dengan beragam informasi menarik dari dunia lifestyle and fashion. Akhir kata, aku Filipus Adimas. Aku Natasha Liotania. Thank you for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.